Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Yang pertama kita bahas itu adalah tentang definisi inverse fungsi. Diketahui fungsi f di sini a ke b dengan f-nya anggotanya adalah x, y, di mana x-nya elemen dari a dan y-nya elemen dari b. Maka inverse dari fungsi f itu dilambangkan dengan f pangkat min 1. Jadi f pangkat min 1 itu tandanya adalah fungsi inverse atau inverse fungsi. Dari B ke A dengan inverse fungsinya yaitu Y, X di mana Y-nya elemen B dan X-nya elemen A. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita taruh di pemetaan di diagram seperti ini, maka dari A ke B itu adalah fungsi biasa seperti ini, tapi kalau jika dari B ke A dibalik itu jadinya inverse fungsi. Jadi inverse fungsi itu kebalikan dari fungsi yang biasa. Kemudian jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse ya, seperti tadi penjelasannya. Kemudian untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengerjakan atau menentukan inverse suatu fungsi, yang pertama adalah kita mempunyai beberapa langkah. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama itu adalah kita akan mengubah fungsi fx itu ke dalam y. Ya, jadi nanti kita ubah yang tadinya fx itu adalah y. Yang kedua yang B, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Jadi nanti kita fokusnya dijadikan sebagai x sama dengan. Yang C adalah ganti x dengan f pangkat min aksen min 1y. Ini adalah tanda inverse fungsi terhadap y. Jadi yang tadinya x nanti kita ganti menjadi inverse fungsi terhadap y. Yang keempat ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh inverse fungsi ya dari x-nya. Oke, kita untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contohnya. Di sini nanti saya akan terangkan beberapa contoh. Yang pertama adalah diketahui fungsi fx ini adalah 3x min 1. Tentukan inverse dari fx. Kalian disuruh menentukan inverse-nya dari sini. Nah, kita tadi sudah mendapatkan langkah-langkah cara menentukan inverse suatu fungsi. Maka kita terapkan langkah-langkah. Yang pertama adalah kita ubah fx ini menjadi y sama dengan. Maka kita akan menulisnya menjadi dari fx menjadi y sama dengan 3x min 1. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, nanti kita akan menjadikan x sama dengan. Nah, di sini tadi langkah kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Maka kita fokus di variabel x-nya, bahwa variabel x-nya itu berada di sebelah sini. Nanti kita jadikan menjadi x sama dengan, maka 3x-nya kita fokus di sini, pindah ke ruas kiri. Nah, atau 3x-nya tetap berada di sini, boleh. Yang min satunya pindah ke ruas kiri menjadi yang tadinya min 1 menjadi plus 1, tapi saya menulisnya di ruas kanan, paham ya? Jadi hanya tetap memindahkan saja yang min 1 ke sini. Jadi intinya biar kita mendapatkan nilai x-nya. Nah, karena di sini masih ada 3x, yang kita butuhkan hanya x sama dengan, maka 3 kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian y plus 1 dibagi 3. Ini langkah yang B. Jadi intinya dari soal yang seperti ini kita ubah menjadi bagaimana caranya kita pindah ruas kanan kiri menjadi x sama dengan. Langkah yang C, kita ubah yang tadinya x sama dengan seperti ini, kita ubah tandanya menjadi tanda inverse terhadap y. Jadi f pangkat min 1y inverse fungsi terhadap y sama dengan y plus 1 dibagi 3, ini sama. Jadi kita hanya merubah ini saja. Terus langkah yang terakhir itu adalah kita rubah inverse yang tadinya sudah diubah menjadi inverse y, kita ubah menjadi x. Karena di mau adalah fungsinya adalah inverse dari fungsi x. Maka menjadi inverse dari fungsi x sama dengan, kita ganti dari y, kita ganti menjadi x plus 1 sama dengan 3. Nah, mudah ya untuk dipahami ya. Nah, lanjut ke contoh nomor 2. Nah, kita disuruh merubah inverse dari fungsi-fungsi ini nih. Ada 6 di sini nanti, tapi saya tidak akan bahas semuanya ya. Saya mewakili saja ada beberapa yang saya bahas di sini karena prinsipnya sama dari 4 langkah itu. Yang pertama di sini ada fx sama dengan 2x plus 1 per 3x min 5. Jadi pertama dari fi kita ubah menjadi y sama dengan, ya betul, y sama dengan ini sama.
Setelah Y sama dengan, kita akan merubah menjadi X sama dengan. Bagaimana caranya? Kalian proses ini semua menjadi bentuk Y sama dengan. Oke, karena ini ada bentuk pecahan, yang sini kita bisa kalikan silang. Y kalikan dengan 3X min 5 sama dengan 2X plus 1. Nah, setelah itu, ini Y-nya kita kalikan semuanya menjadi 3XY min Y kali 5, 5Y, ini tetap. Nah, yang ada variabel X-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, ini 3XY sudah, di ruas kiri, 3XY sudah berada di ruas kiri, 2X-nya kita pindah ruas kanan. Nah, ini Y tidak ada variabel X-nya, kita pindah ruas kanan, menjadi plus 5Y plus satunya tetap di sini. Nah, karena dia punya sama-sama variabel X di sini X, maka X-nya kita keluarkan. Maka menjadi X, sisanya 3Y min ini sisanya 2. Gitu ya. Maka X di sini akan sama dengan ini, kita pindah ke ruas kanan menjadi bentuk pembagian. Oke, kita sudah dapat ini X sama dengan langkah yang B. Langkah yang C yaitu kita buat inverse fungsi terhadap Y, karena di sini fungsinya Y ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita kita buat menjadi inverse fungsi X, maka Y yang ada di sini kita ubah menjadi X. Nah, sama dengan contoh yang pertama tadi ya, hanya bentuknya saja yang lain-lain. Jadi intinya prinsipnya kita ubah dulu ke Y kita ubah ke X, baru kita ubah ke fungsi inverse fungsi Y, kemudian inverse fungsi X. Begitu juga untuk contoh yang B, ini hampir mirip dengan yang A ya. Tidak saya terangkan ya, nanti kalian bisa baca sendiri di materinya. Untuk yang D ini agak berbeda. Ini fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Kita ubah bentuk menjadi inverse, berarti fx kita ubah menjadi y. Nah, di sini sudah. Nah, x kuadrat min 6x min 2. Nah, terus kita ubah lagi ini menjadi 9 dikurangi 11 biar menjadi min 2. Nah, gini. Kenapa kita rubah ini? Karena agar kita bisa membuat suatu persamaan kuadrat seperti ini. Jadi kalau kita buat persamaan kuadrat x min 3 kuadrat akan menjadi x kuadrat min 6x plus 9. Maka min 11-nya kita bawa ke ruas kanan. Jadi kita harus merubah min 2, karena kalau kita tetap memakai min 2 ini tidak bisa dibentuk kuadrat seperti ini. Maka gimana kita caranya agar yang konstanta terakhir ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan seperti ini dengan mengurangi. Berarti kalau plus 9 kan harusnya misalnya ini 9. Padahal di sini kan min 2, otomatis sini harus dikurangi 11. Jadi ini yang kurangi 11 ini hanya menyesuaikan saja, karena di sini mintanya hanya min 2 saja. Jadi min 11-nya itu tidak terpakai, maka langsung pindah ke ruas kiri. Nah, ini kita intinya fokus ke X-nya ya, karena kita akan menjadikan X sama dengan. Nah, otomatis ini X min 3 kuadrat, kalau kita hanya menuliskan X min 3 saja, otomatis akan menjadi bentuk ya akar plus minus akar Y plus 11. Maka X sama dengan min 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi plus. Nah, kemudian langkah yang ketiga kita ubah menjadi inverse fungsi terhadap Y. Nah, ini terus yang terakhir kita ubah inverse terhadap X. Maka yang tadinya Y kita ubah ke X. Maka karena di sini ada plus minus, otomatis di sini inverse fungsinya ada 2, yaitu min gini dan plus fungsinya. Nah, itu yang ke bawah nanti kalian ini tidak usah dipelajari, nanti kalian bisa baca sendiri, tapi intinya seperti itu. Jadi 4 langkah itu kalian pahami, kalian terapkan kepada contoh-contoh yang sudah saya buat di sini, saya terangkan di sini. Nah, begitu ya materinya untuk inverse fungsi. Nah, nanti kalian lanjutkan kepada untuk materi selanjutnya, yaitu tentang komposisi fungsi. Sekian dari saya, lanjutkan lagi ke video yang selanjutnya.